Perempuan memiliki peran istimewa dalam operasi perdamaian dunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dampak positif pada operasi perdamaian dunia, baik dari perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak di daerah konflik. Begitu juga dengan kekuatan dan keistimewaan Serikandi-Serikandi Indonesia yang memang tidak boleh dianggap remeh. Seiring dengan meningkatnya jumlah prajurit perempuan di FET atau Female Engagement Team, dipercaya dapat membawa operasi perdamaian memenuhi misi dan mandat yang diemban, yakni menciptakan perdamaian yang hakiki. Perkenalkan, nama saya Arfah, pangkat Kapten CHB Koat. Jabatan saya di Satgas dan tim FET, Female Engagement Team. Peran saya sebagai dan tim FET mengkoordinasikan para FET yang ada di sini menjalankan tugas di dalam COB maupun di luar COB. FET adalah Female Engagement Team, yaitu kumpulan dari wanita-wanita TNI yang terdiri dari 3 angkatan, Angkatan Darat, Laut, Udara, yang kami tergabung dalam tim untuk melaksanakan tugas-tugas di daerah misi ini bersama dengan pria. Kami tidak ada bedanya dengan pria. Di dalam COB kami melaksanakan tugas-tugas dinas seperti menjaga main gate, dinas dalam jaga OP juga kami ada, kegiatan sehari-hari setelah apel pagi dan kegiatan rutin semua sama. FET memiliki peran penting dalam pendekatan dengan masyarakat Kongo, khususnya untuk perempuan dan juga anak-anak. Program ini menjadi sarana bagi prajurit dan masyarakat Kongo untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan kekerabatan yang dekat. Terdapat beberapa program dalam SEBEK, diantaranya adalah edukasi seksual, edukasi kesehatan, bagaimana cara mengolah bahan makanan yang ada, hingga mengajar dan memperkenalkan kesenian Indonesia terhadap anak-anak. Berbagai program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya edukasi seksual, kesetaraan gender, dan juga mempererat hubungan satu sama lain. Banyak misi yang kami laksanakan, seperti di luar COB, LRP, Long Range Patrol, Food Patrol, berjalan kaki keliling COB, reke atau patroli udara. Nah, patroli udara itu yang paling sangat menantang karena kita dalam kondisi di udara, kami harus melihat situasi wilayah atau daerah yang kami sebagai FET bisa melihat langsung juga kondisi untuk melaksanakan kegiatan SIMIK itu. Jadi kita tahu daerah mana, daerah bagaimana tempat yang akan kami tuju nanti lewat reke udara itu. Sedangkan kalau patroli, kami sekalian koordinasi dengan di mana daerah itu untuk kami juga akan melaksanakan kegiatan SIMIK di tempat atau daerah yang kami kunjungi. Sebagai bagian dari pasukan perdamaian dunia, beragam misi harus dilalui dengan sempurna. Tidak peduli perempuan dan laki-laki, semua memiliki kesempatan yang sama. Perwujudan kesetaraan gender ini dapat dibuktikan dengan banyaknya prajurit wanita yang ikut dalam misi penurunan milisi. Pada momen inilah, keberanian dan ketangguhan Kartini Indonesia tak perlu diragukan lagi. Perkenalkan, nama saya Neri Syah Nanami, pangkat Serda Koat. Jabatan saya Satgas di sini adalah Bamin FET. Misi-misi yang saya laksanakan di sini banyak, terutama misi kegiatan CIMIK, Long Range Patrol, dan salah satu misi yang saya sangat kagumi yaitu saya bisa melaksanakan misi penjemputan penurunan milisi
dan itu di desa Miaminggi. Purnamis tersebut itu dipimpin oleh Komandan Satgas Indo RDB 39C langsung, yaitu Kolonel Infanteri Candi Kamidianto. Dan tersebut kita sebagai Female Management Team bisa ikut serta karena adanya beberapa dari milisi tersebut, yaitu ada milisi wanita. Menurut saya situasinya sangat kaget menurut saya, karena saya tidak tahu itu kita di daerah mana, dan itu pertama kalinya saya bertempat di sana, yaitu berkesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan penerimaan milisi tersebut, dan itu menurut saya membuat saya takut awalnya, tetapi tidak menutup kemungkinan saya dengan adanya bekal latihan dan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya turut lebih semangat dalam melaksanakan misi tersebut hingga berhasil. Cara saya beradaptasi yaitu lebih membaur kepada masyarakat, walaupun dengan keterbatasan bahasa, tidak menuntut saya untuk selalu belajar kepada mereka bagaimana sih kulturnya orang Afrika di sini. Selama bertugas, kendalanya mungkin kendala jalan pada saat kita melaksanakan kegiatan EVT, kegiatan CIMIK. Itu kalau pada saat hujan, itu jalannya terselip. Jalan terselip, jadi kendaraannya tidak bisa dikendarain, dan itu membuat kita susah. Apalagi kalau untuk terik matahari itu sangat berdebu. Jadi kita makin susah untuk dalam melaksanakan kegiatan. Kalau cuaca hujan, jalan itu seperti kendaraan, bisa seperti orang off-road ya, seperti off-road seperti itu. Tapi kalau udara lagi kering atau kemarau, itu debu bisa naik sampai bisa ke kendaraan tuh sampai 5 cm. Jadi baju kami yang tadi hijau bisa jadi gurun semua. Itu sangat menantang perjalanan yang sering kita hadapi. Tentunya menjadi seorang prajurit penjaga perdamaian di daerah konflik tidaklah mudah. Begitu banyak resiko dan pengorbanan yang harus mereka lalui. Beragam rintangan silih berganti telah mereka lalui, tanpa kita ketahui apa saja sebenarnya yang ada di dalam benak mereka. Perkenalkan, nama saya Sersan 1 Kartika Agreni, jabatan sebagai Bintara Simik di Satgas Indo RDB 39C Monusco. Nama saya Kopda Marinir Tokid, asal Satuan Batalion Intai Amfibi 1 Marinir. Saya dari Angkatan Laut. Saya dengan Sersan 2 Bek dari W Ajeng Ayu Dwi Tacayana, anggota Female Engagement Team Satgas Indo RDB 39C Monusco Kongo. Perkenalkan, nama saya Rano Karno, pangkat saya Kopral 2, saya dari Main Body Unit Radar Khusus 644 Walek Sakti. Nama Eka Triastuti, pangkat Mayor CPM Koat, jabatan sehari-hari sebagai Papom Satgas Indo RDB 39C. Saya Sersan Kepala Imran, jabatan penugasan Batih Kompia Satgas Indo RDB 39C Monusco Kongo 2021. Kami berangkat dari Indonesia menuju Afrika pada tanggal 17 Januari 2021. Pada saat itu kami berangkat per gelombang karena di Indonesia masih situasi pandemi yang sangat tinggi. Nyampe Afrika, kami dikarantina selama 14 hari di Sake. Dari karantina kami menuju lokasi tempat penugasan.
Untuk penugasan kami di daerah misi, kami ditugaskan selama 1 tahun. Kesan pertama saya berada di Kongo berbeda dengan di Indonesia, baik dari kultur, dari agama, ras, kebudayaan. Waktu saya masih di Indonesia, saya kira hewan-hewan di daerah Afrika saya akan temukan di Afrika seperti hewan zebra, jerapah, singa, dan lain-lain. Tapi di tempat saya bertugas ini ternyata tidak seperti itu. Hewan-hewan seperti yang kita lihat di televisi, ada singa, ada harimau, ternyata di sini tidak ada. Adanya cuman ya sapi, kemudian kambing, ayam, sama seperti di Indonesia. Saya membayangkan kalau di Afrika itu cuacanya sangat ekstrim, lebih ekstrim dari Indonesia. Akan tetapi sebaliknya, cuaca di sini sangat begitu dingin, sampai suhu mencapai 10 derajat Celcius dan tanahnya sangat subur. Banyak sekali yang dirindukan di Indonesia, karena kita melaksanakan tugas ini selama 1 tahun, pasti kita rindu dengan keluarga. Saya rindu akan kedua orang tua dan keluarga kecil saya. Biasanya sering berkumpul dengan mereka, akan tetapi saat ini saya meninggalkan mereka demi mengemban tugas negara untuk membawa nama baik bangsa Indonesia. Apalagi pada saat momen-momen penting seperti Idul Fitri, Idul Adha, yang biasanya kami bersama-sama berkumpul di rumah, tapi karena tugas, apa boleh buat, kita tetap sebagai prajurit harus bersikap profesional. Saya lebih cepat. Yang sangat saya rindukan dari Indonesia terutama adalah keluarga dan makanan khas Indonesia. Apalagi saya putra daerah Kalimantan Barat, sangat merindukan masakan Kalimantan Barat yang berupa asam pedas. Karena selama saya di sini, saya belum pernah merasakan masakan itu. Akan tetapi saya berusaha untuk beradaptasi, menyesuaikan makanan yang ada di sini. Untuk mengobati rasa rindu saya dengan masakan khas Indonesia, apabila saya ada waktu senggang, terutama Wan TNI, kami sering masak-masak bersama untuk mengobati rasa rindu kami terhadap masakan khas Indonesia. Enam bulan penugasan ada pemberian apresiasi yaitu medal Peretz. FET sangat berperan di situ karena FET di Satgas ini bukan wanita biasa, wanita-wanita luar biasa yang mempunyai kemampuan, keahlian masing-masing. Ada yang mempunyai keahlian bela diri, menari, banyak. Terutama waktu saat pelaksanaan upacara, ada 2 perwira kami perwakilan penyematan medal Peretz itu, medali. Dan FET yang lain menampilkan tarian, pencaksilat, dan ada pula pada saat kegiatan tersebut festival food. Jadi kami juga FET terlibat di situ. Kami menampilkan masakan-masakan Indonesia. Alhamdulillah masakan Indonesia katanya delicious karena mereka semua sangat suka dengan masakan Indonesia.